Ini Kemenko Polhukam gimana mungkin? Iya, tadi sempat kita agak bersitegang juga ya tadi. Sebenarnya sih kebetulan nih, ini kebetulan tadi begitu pas kita mau masuk kan ada Pak Menteri itu masuk. Nah kebetulan tadi kita juga pengennya sih ketemu Pak Menteri langsung gitu kan. Kita juga pengen mendengar langsung dari Pak Menteri apa benar Pak Menteri ini Pak Sariawan. Kita juga pengen tahu juga kan kalau memang Sariawan benar ya kita bisa kasih obat kan biar sembuh. Maksudnya gini loh, Pak Menko Polhukam ini kan kemarin sudah angkat bicara. Tetapi begini, tapi yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi seperti sekarang gitu. Kalau dia menyampaikan kemarin ini sudah angkat bicara, dia menyampaikannya 3 minggu yang lalu, mungkin cocok. Nah permasalahannya ini kan situasi dan kondisinya sudah tidak cocok lagi dengan kalimat-kalimat yang standar. Harusnya dia lebih tegas lagi, lebih keras lah ya, karena ini sudah menjadi atensi publik yang luar biasa ya. Setiap hari kita nonton TV, kalau kita lihat di sosmed itu isinya semuanya Pina Cirebon, Peggy Setiawan. Nah artinya harusnya pejabat-pejabat yang terkait dengan masalah ini ya harusnya dia lebih keras lah ya, lebih tegas. Take over nah, ya jadi jadi tadi cuman kita sudah akhirnya tadi petugas yang di dalam menyampaikan Pak Menteri lagi rapat ya, kita sudah akhirnya kita masukin surat aja nih. Suratnya gimana Bang, kalau tahu Bang? Nah ini surat ini. Kita pertama meminta bentuknya Pak benar Pak. TGPF. Sebenarnya tadi Pak Menteri menolak apa nggak bisa ketemu gimana? Sebenarnya Pak Menteri nggak menolak, cuma masalahnya ini kan kadang-kadang tadi saya juga agak sedikit memaksa ya, sampaikan dulu ke Pak Menteri. Siapa tahu Pak Menteri kan berkenan ya. Kadang-kadang saya juga agak bingung nih sama staf-staf kementerian ya. Kadang-kadang mentang-mentang dia menteri seolah-olah kita ini bukan bukan levelnya atau bagaimana gitu kan. Ya, harusnya dia paham ya, setinggi apapun ya pejabat publik dia tetap pelayan ya. Mau bintangnya 4 kayak mau bintangnya 5 atau bintang 7 sekalian, dia tetap pelayan masyarakat ya. Nggak ada yang membedakan gitu. Jangan mentang-mentang menteri terus kita ini seolah-olah nggak pantas bertemu sama menteri gitu kan. Harusnya tadi sampaikan dulu bahwa ini ada aksi, ada perwakilan dari para advokat, mahasiswa dan lain sebagainya. Sampaikan dulu, berkenan nggak menteri menemui kita gitu kan. Kalau tidak berkenan ya kita sampaikan nggak berkenan. Jadi enak kan bahwa Menteri Polhukam tidak berkenan, bahasanya begitu kan. Jangan sampai ini stafnya langsung wah saya tidak berani Pak, saya tidak. Seolah-olah ada batasan gitu loh, ada batasan bahwa ini pejabat, ini rakyat jelata, ini rakyat apa. Nah, harusnya jangan begitu kan. Saya selalu bilang ya, setinggi apapun posisi pejabat ya, dia tetap pelayan masyarakat gitu. Yang mau disampaikan ke Pak Menteri apa kalau boleh tahu Bang? Ya kalau saya sampaikan ke Menteri gini ya, akhirnya suka nggak suka, mau nggak mau saya masyarakat membedakan. Dulu Pak Mahfud kok reaksinya cepat gitu ya kan, terkait dengan penegakan hukum ya. Nah sekarang ini kok sudah semakin liar nih kan, semakin liar, semakin panas permasalahannya. Kok Menko Polhukam ini nggak bersuara, sekalinya bersuara seperti seolah-olah ini masalahnya datar gitu loh. Nah, artinya ya saya udah bersyukur Pak Menko Polhukam sudah speak up lah ya. Tapi menurut saya sekali ulangi lagi, tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisinya sudah mulai rusuh lah kita bilang ini kan. Televisi mana yang tidak menyiarkan masalah Pina Cirebon ini? Kapolri sudah angkat bicara, Wakapolri angkat bicara, semua sudah angkat bicara, ya. Guru besar angkat bicara, ahli forensik semua angkat bicara semua. Apalagi sekarang Pak Kapolri sudah membuka diri loh. Justru saya salut sama Pak Kapolri kan. Pak Kapolri di tubuhnya sendiri dia mengakui loh. Dia menyampaikan, dia sudah perintahkan Irwasum, Propam untuk turun kan, karena dia sudah mengetahui, dia menyadari bahwa ada kekeliruan nih, ada kesalahan anggota saya tahun 2016 itu dalam menetapkan sebagai tersangka tidak didukung dengan metode scientific crime investigation. Artinya ada permasalahan nih, gitu kan? Nah, ini Menko Polhukam kok kelihatannya sampai sekarang ini masih mengetahui persoalan. Iya, seolah-olah tidak mengetahui persoalan ini sedetil-detilnya gitu. Ya, ini mudah-mudahan ya Pak Pak Menko Polhukam ya, Bapak kan bintang 4 kan, mantan Panglima, seharusnya Bapak harus lebih tegas dari
Pak Mahfud ya, Pak Mahfud aja yang bukan bintang 4 berani tegaskan, cepat tak, sat. Nah, ini kok bintang 4 mantan Panglima kok lebih apa namanya? Ya mohon maaf aja, kok lebih tegas Pak Mahfud gitu. Jadi poinnya kalau ini nggak diperiksa semuanya dari awal dengan metode yang memang harus dilakukan seperti kata Pak Kapolri, maka ini kasus akan biasa saja dan akan mengulangi sejarah yang kemarin, yaitu peradilan sesat. Kami hanya minta pemerintah take over bentuk TGF. Insya Allah 2 bulan paling lama, 2 minggu paling cepat. Saya yakin kok di sini banyak orang pintar. Cuman apakah kemudian ada kemauan di internal? Saya pertanyakan itu. Kalau Pak Sigit mah oke, yang lainnya enggak gitu loh. Oke. Ya. Bang, langkah selanjutnya apa, Bang? Ya. Langkah selanjutnya apa? Akan melapor ke DPR juga kan? Iya, kita Iya. ke DPR. Ini kan ada sebenarnya ada 2 suratnya. Yang satu ke Menko Polhukam, yang satu ke Presiden nih. Nah, nanti mungkin dari sini kita ke Mensesnek nih menyampaikan surat juga. Karena kan ada 2 sebenarnya. Kalau nggak Pak Presiden yang bentuk atau Menko Polhukam kan, ini antara 2 lah. Nah, sebenarnya kan kalau kita langsung ke Presiden, sebenarnya Menko Polhukam itu malu sebenarnya kan. Seharusnya ketika mamanya dia sudah melihat situasi dan kondisi seperti ini, Menko Polhukam langsung bergerak dong. Jangan sampai diperintahkan dulu. Kan Kompolnas kan di bawah Menko Polhukam kan. Nah, Kompolnas juga kalau dilihat kerjanya kurang bagus ya langsung dong, ya kan. Sekarang kemarin pra peradilan nih, pra peradilan sudah didaftarkan. Nah, ternyata penyidik nggak datang kan. Hadir, benar. Nah, harusnya dia ngomong kayak atau bagaimana gitu kan. Kalau seperti saya nih kan, kalau memang nanti sampai akhirnya apa namanya pra peradilan ini tidak juga kunjung terlaksana gitu kan, saya berharap jaksa jangan P21. Ya, jangan P21. Kenapa? Karena penyidik tidak mampu memperlihatkan 2 alat bukti kan. Kalau memang tidak ada 2 alat bukti, ternyata jaksa bisa P21 kan lucu. Nggak gini aja logikanya. Ini kan kasus kecil nih. Kenapa sih nggak mulai dari awal aja, misalnya katakanlah ini kecelakaan, ya udah clear gitu loh. Jadi ini kan ada apa? Sudah nggak mau kecelakaan, minta kan ada pembunuhan, tapi nggak mau diusut. Muter di situ kan. Sementara ada 8 orang yang nggak bersalah, yang sudah harus jelas kita periksa semua dong, ya kan? Ini banyak badut-badut muncul ya kan, ngaku saksi. Makanya saya bilang ini kerutan. Kita harus minta negara ambil alih dan periksa semuanya, termasuk pejabatnya. Dan insya Allah kelar 2 minggu kalau negara mau. Itu aja. Oke. Thank you, Bang. Masih dong ambil tuh.